Halo Sobat Galeri Jam Tangan. Kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam tangan mewah Gizer LeCoultre. Siapa yang sudah tahu jam tangan Gizer? Yuk kita bahas. Dari semua merek jam tangan mewah, Gizer LeCoultre mungkin tampak seperti salah satu yang paling sulit dijangkau oleh pembeli rata-rata. Bahkan di pasar barang bekas, model mereka bisa mencapai harga 5 digit. Selain itu, volume model yang mereka buat setiap tahunnya cukup mengesankan. Tentu saja ada sejumlah alasan mengapa merek terkenal seperti Gizer LeCoultre tampak menakutkan pada pandangan pertama. Namun seperti banyak pembuat jam, merek ini berasal dari awal yang sederhana. Kali ini Mimin akan membahas lebih dalam tentang perusahaan terkenal ini. Sejarah Gizer LeCoultre Reverso dimulai pada tahun 1930-an. Selama masa itu, sekelompok perwira Angkatan Darat Inggris yang ditempatkan di India gemar bermain polo di waktu senggang mereka. Sebelum Gizer LeCoultre menjadi merek yang kita kenal saat ini, merek tersebut hanyalah seorang pria bernama Antoine LeCoultre dan bengkelnya. LeCoultre adalah seorang penemu dan pembuat jam otodidak. Ia mendirikan bengkel pertamanya di dekat Pegunungan Jura yang terkenal pada tahun 1833. Pada tahun 1851, LeCoultre dan penemuannya akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak. Tahun itu London menyelenggarakan acara yang disebut Pameran Universal untuk merayakan dimulainya era modern. Di sana LeCoultre menerima medali emas atas kontribusinya di bidang pembuatan jam tangan. Selain itu, Ratu Victoria membeli salah satu jam tangannya. Seiring bertambahnya usia LeCoultre, ia mengajak putranya Elie untuk terjun ke bisnis tersebut. Saat itu industri pembuatan jam tangan Swiss masih terpusat di bengkel-bengkel kecil. Namun, Elie melihat visi untuk masa depan. Ia mendorong ayahnya untuk mengembangkan bisnis tersebut menjadi pabrik berskala lebih besar. Tak lama kemudian, mereka menjadi yang pertama mendirikan pabrik di Joux Valley yang termasyhur. Gizer LeCoultre masih tinggal di sana hingga kini. Perluasan fasilitas perusahaan memungkinkan mereka untuk memperluas pekerjaan mereka dan mereka mulai mengembangkan gerakan yang rumit. Salah satu yang paling terkenal menggabungkan repeater dan chronograph dalam satu karya. Karya ini kemudian menjadi fondasi bagi Grand Complications yang didambakan merek tersebut. Sekitar waktu yang sama, seorang pria bernama Edmond Gizer mendirikan bengkel di Paris dan menjadi ahli horologi resmi Angkatan Laut Prancis. LeCoultre tertarik dan memutuskan untuk mendekati Gizer tentang kolaborasi. Jacques David LeCoultre bersepeda sejauh 20 km dari pabrik ke telepon terdekat untuk menerima tantangan tersebut. Setelah panggilan telepon ini, kolaborasi erat pun terjalin yang memadukan gaya Gizer khas Paris dengan pengetahuan manufaktur LeCoultre yang luar biasa. Segera, ia mengembangkan gerakan ultra tipis dan menarik perhatian orang lain di industri tersebut. Tepat setelah pergantian abad, dua orang ini menciptakan kaliber ultra tipis yang paling luar biasa di era itu. Akhirnya, Gizer LeCoultre akan terus menggunakan gerakan kaliber 145 ini di jam tangannya selama setengah abad berikutnya. Gizer dan LeCoultre terus bekerja sama dalam proyek-proyek selama beberapa dekade berikutnya. Pada tahun 1925, pasangan ini memperkenalkan gerakan terkecil di dunia kaliber 101. Dengan hampir 100 komponen, gerakan itu secara mengejutkan hanya berbobot sekitar 1 gram. Namun baru pada tahun 1937 mereka secara resmi membentuk kemitraan dan sejarah merek Gizer dimulai. Sejak didirikan, Gizer LeCoultre resmi menjadi pabrik jam tangan pertama di Vallée des Joux yang menyatukan setiap aspek pengerjaan jam tangan di bawah satu atap. Pendekatan ini merupakan revolusi bagi industri tersebut. Gizer LeCoultre Reverso adalah salah satu desain jam tangan paling menarik dan inovatif yang pernah dibuat. Pengembangan Reverso juga menjadi pemicu kemitraan antara produsen jam tangan LeCoultre dan perusahaan Gizer SA untuk membentuk Gizer LeCoultre (JLC). Jam tangan sedang menjadi tren, namun miniaturisasi dan presisi yang ekstrem sulit untuk dipadukan. Rencana dua orang ini berhasil memecahkan masalah ini dengan menata bagian-bagian menjadi beberapa tingkatan. Dunia baru pembuatan jam tangan mewah diperkenalkan kepada khalayak. Gerakan terkecil jam tangan di dunia saat itu kaliber 101 dan dipakai pergelangan tangan Ratu Elizabeth. Hari penobatannya, gerakan mekanis digerakkan oleh pegas utama yang harus diputar secara berkala. Untuk memastikan otonomi pengoperasian 2 hari selama lebih dari setengah abad jam Gizer, LeCoultre telah menjadi hadiah resmi Konfederasi Swiss pada tahun 1931 untuk menanggapi kebutuhan perwira Inggris yang bermain polo.
Pada tahun 1933, Gisers-LeCoultre mengembangkan gerakan khusus pertamanya yang sesuai dengan bentuk unik model tersebut kaliber 410. Namun, setelah kesuksesan awal Gisers-LeCoultre Revero, ia menemui hambatan setelah Perang Dunia II. Estetika Art Deco mulai memudar popularitasnya dan jam tangan bundar menjadi gaya baru. Pada gilirannya, sejarah jam tangan reverso menjadi tidak pasti sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an. Pada awal tahun 1970-an, model tersebut tidak lagi diproduksi. Akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an menandai dimulainya krisis kuarsa yang berdampak pada seluruh industri jam tangan. Produsen tradisional mencari cara baru untuk tetap relevan dan bertahan. Hal ini mendorong merek tersebut untuk melanjutkan sejarah Gisers-LeCoultre Reverso pada tahun 1983. Meskipun Reverso sebagian besar tidak mengalami perubahan selama bertahun-tahun, Gisers-LeCoultre membuat beberapa pembaruan pada model tersebut setelah dirilis ulang. Mereka memperkenalkan casing Reverso paling rumit yang pernah dibuat. Casing tersebut terdiri dari lebih dari 50 komponen dan untuk pertama kalinya memiliki ketahanan air. Wah, sepertinya penjelasan Mimin Galeri Jam Tangan sudah cukup panjang ya sobat. Kalau kalian suka sama video ini, silakan like, komen, dan subscribe biar kami semangat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.